Halo semuanya, ketemu lagi dengan Amin. Selamat datang kembali di seri pembahasan model agent kecerdasan buatan menurut Stuart Russell dan Victor Norvig. Sebelumnya kita sudah membahas tentang goal-based agent, yaitu agent yang dapat mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita akan naik level yang lebih pintar lagi, yaitu utility-based agent. Nah, seperti apa sih utility-based agent ini? Yuk, ikuti video ini. Apa itu utility-based agent? Jika goal-based agent hanya fokus mencapai tujuan, maka utility-based agent fokus memilih tindakan yang memberikan hasil terbaik. Tidak sekedar cukup. Sederhananya gini, agen ini bukan hanya tanya bagaimana mencapainya, tapi juga bertanya, mana cara terbaik untuk mencapai agar hasilnya paling menguntungkan. Agent ini mempertimbangkan tingkat kepuasan atau nilai dari setiap pilihan. Dalam AI, ini disebut utility. Nah, analogi kehidupan sehari-hari gini. Misalnya kamu lapar. Kalau di goal-based agent, saya harus makan. Nah, kalau di utility-based agent, saya harus makan. Dan saya pilih makanan yang paling enak, paling sehat, paling murah sesuai prioritas saya. Contoh lain, misalnya mau pergi ke kampus. Jika di goal-based agent, tujuannya itu hanya sampai kampus. Namun di utility-based agent, nah, memikirkan bagaimana memilih untuk naik kendaraan yang paling cepat, kemudian paling nyaman atau paling hemat. Intinya bukan hanya sampai tujuan, tapi dapat hasil terbaik. Dengan kata lain, jika goal-based agent hanya fokus mencapai tujuan, maka utility-based agent fokus mencari hasil yang terbaik dan paling memuaskan. Berikut adalah diagram bagaimana model ini bekerja. Gambar ini menunjukkan bagaimana utility-based agent bekerja agar agen melihat kondisi sekarang, lalu menggunakan ingatan dan pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika ia mengambil suatu tindakan. Berbeda dari goal-based agent yang hanya mengejar tujuan, utility-based agent juga menghitung nilai kepuasan atau manfaat dari setiap pilihan. Agent ini memiliki tindakan yang hanya bukan mencapai tujuan, tetapi memberikan hasil paling optimal, paling nyaman, atau paling menguntungkan. Contohnya seperti memilih jalan tercepat, termurah, atau paling nyaman saat pergi kuliah. Jadi agent ini adalah versi AI yang lebih realistis dan lebih dekat dengan keputusan cerdas manusia. Lalu, sederhananya gimana sih agent ini bekerja? Yang pertama, agent ini mengamati dunia dengan sensor. Yang kedua, menilai pilihan tindakan. Yang ketiga, memberikan skor atau nilai manfaat atau utility. Yang keempat, memilih opsi dengan nilai tertinggi. Yang kelima, melakukan tindakan terbaik. Jadi prosesnya melebarkan perbandingan kualitas setiap pilihan. Contohnya gimana sih dari sistem utility based agent? Beberapa contoh nyata. Yang pertama itu seperti sistem rekomendasi Netflix. Nah, Netflix akan memberikan film yang paling sesuai preferensi kamu, bukan asal pilih film. Kemudian aplikasi transportasi online, misalnya Gojek atau Grab. Nah, aplikasi ini akan menilai bagaimana jarak yang paling dekat, harga yang paling efisien, waktu tempuh paling cepat, tingkat kemacetan agar memilih rute terbaik. AI dalam game modern, musuh memilih strategi paling efektif, bukan hanya sekedar menyerang. Self-driving car, memilih kecepatan rute dan manuver paling aman sekaligus paling efisien. Agen ini seperti pemikir strategis di dunia AI. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari agent ini? Kelebihannya, yang pertama adalah hasil lebih optimal, mampu mempertimbangkan banyak faktor dan lebih adaptif serta realistis. Namun juga ada beberapa kekurangan seperti perhitungan yang lebih rumit, memerlukan fungsi penilaian atau utility function, butuh data dan pemodelan yang baik. Kesimpulannya, jadi utility based agent adalah agent yang memilih tindakan yang memberikan manfaat atau hasil terbaik, bukan hanya mencapai tujuan secara asal-asalan. Agent ini mempertimbangkan berbagai alternatif, menghitung nilai atau tingkat kepuasannya, lalu memilih keputusan yang paling optimal. Inilah jenis agent yang banyak digunakan dalam sistem modern, mulai dari robot pintar, aplikasi rekomendasi, transportasi cerdas, hingga kendaraan otonom. Di video berikutnya, kita akan membahas agent yang paling canggih dari semuanya, yaitu
learning agent. Agent yang tidak hanya mengambil keputusan, tapi juga belajar dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Oke, sekian pembahasan mengenai utility based agent. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya.